diberikan pahala, jadikan langkah-langkah kita menuju tempat ini menjadi asbab digugurkan dosa-dosa kita, diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua peristiwa setelah pasca perang Badar, yaitu konspirasi pembunuhan terhadap Nabi oleh dua orang Quraisy namanya Umair bin Wahab al-Jumahi, salah satu dari kabilah Al-Jum'ah, bersama Sofwan bin Umayyah, di mana mereka ini sepakat bahwa seandainya Umar bin Wahab mampu membunuh Nabi Muhammad SAW, maka segala hutang-hutang dari Umair bin Wahab al-Jumahi itu menjadi tanggungan Sofwan bin Umayyah. Namun Allah Subhanahu wa taala membuka tabir mereka, rencana jahat mereka, sampai kemudian Umair bin Wahab masuk Islam dikarenakan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian peristiwa lain yang kita bahas adalah pengusiran kabilah Bani Khainuqa, salah satu dari tiga kabilah besar di Madinah. Ada Bani Nadir, Bani Khuraidah, kemudian Bani Khainuqa. Apa yang menyebabkan kabilah Bani Khainuqa terusir dari kota Madinah? Disebabkan karena pengkhianatan mereka terhadap perjanjian Madinah. Mereka sudah sering mengganggu ketertiban Madinah. Bahkan mereka kemudian mengganggu seorang muslimah di pasar mereka sampai kemudian terlihat auratnya, sampai kemudian ada seorang muslim yang membawa pedang kemudian membunuh salah satu orang Yahudi yang mengganggu muslimah tersebut, sampai kemudian muslimin ini wafat dikarenakan dikeroyok oleh orang-orang Yahudi yang ada di pasar Bani Khainuqa. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan keputusan agar mereka yang terlibat pembunuhan di pasar Bani Khainuqa itu dihukum mati, dan seluruh kabilah Bani Khainuqa harus terusir dari kota Yasrib atau kota Madinah. Dan ini berlanjut nanti kepada ditutupnya pasar Bani Khainuqa. Ya. Jadi memang sejak kehadiran pasar Nabi, jadi pasar Nabi itu dibangun oleh Nabi persis di depan pasar Bani Khainuqa. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat ke kota Mekah, ya, kalau kita menghadap ke kiblat itu, maka sebelah kanan, ya, sebelah kanan depan itu tempatnya pasar Bani Khainuqa. Hari ini sudah ditutup. Dan Rasul membangun persis di depan pasar Bani Khainuqa. Diadu. Mana yang lebih berkah, mana yang lebih laris, mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum berdirinya pasar Bani Khainuqa ini, sebelum pasar Rasul ini, di dalam pasar Bani Khainuqa ini selalu ada praktek-praktek yang itu dilarang dalam agama. Apa contohnya? Mengurangi timbangan misalnya, mencampur barang yang bagus dengan yang jelek, ya. Kemudian kalau ada muslimin yang berhutang kepada orang Yahudi Bani Khainuqa, maka kemudian mereka harus membayar berlipat-lipat untuk mengganti hutang-hutangnya itu. Ya. Kalau sampai tidak bisa membayar, maka mereka memaksa orang-orang yang berhutang itu untuk melepaskan agunannya, jaminannya. Dan ini jahatnya mereka, Pak. Kadang hutang 1 juta
Jaminannya rumah gitu ya. Rumah harganya 100 juta. Seharusnya kan kalau nggak bisa bayar, rumah itu dijual kan, sisanya 99 juta dikasihkan sama yang punya rumah, kan begitu. Orang Yahudi nggak seperti itu, Pak. Jadi hutang 1 juta nggak bisa bayar, itu rumah bisa disita, Pak. Itu jahatnya orang Yahudi. Padahal di dalam Islam itu Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita punya piutang sama saudara kita, apa yang diminta oleh Allah? Kalau nggak bisa bayar, diminta untuk apa? Memberikan tangguh sampai dia bisa melunasi. Kemudian yang kedua, ini yang berat ini, suruh mengikhlaskan kalau nggak mampu bayar. Ya, dan itu jauh lebih baik kata Allah Subhanahu Wa Taala jika kalian mengerti, jika kalian itu punya ilmu. Kira-kira kalau dalam hitungan matematika itu, Pak, kita punya piutang sama si fulan 100 juta nggak bisa bayar, ya kan? Kemudian kita suruh mengikhlaskan itu, kalau dalam hitungan matematika dunia rugi atau untung gitu? Rugi, pasti rugi. Tapi kalau kita mau melakukan itu, Allah menjamin kita akan menjadi orang yang beruntung. Lu kok bisa? Nah, itu iman itu, Pak. Itu yang mau menjauh iman. Kalau orang tidak punya iman nggak akan percaya. Ya. Kemudian praktek-praktek semacam itu termasuk nanti di dalamnya apa itu, Pak? Menimbun barang, Pak. Ya, ini kebiasaan Yahudi sampai hari ini. Kenapa harga itu sampai melonjak naik itu? Ya, mereka simpan itu harta, barang-barang itu, produk-produk mereka simpan, ya. Sampai kemudian mereka menunggu timing yang tepat barang itu dikeluarkan. Begitu barang itu keluar, harganya malah melonjak tinggi. Karena di dalam pasar nggak ada itu barang itu. Nah, mereka berhadapan dengan orang yang salah. Murid-murid Nabi itu Masya Allah. Ya. Salah satu contohnya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika mendapat ini barang kok tiba-tiba lenyap, tidak ada di pasaran, gimana ini? Maka yang dilakukan beliau adalah keluar dari kota Madinah, belanja ke Syam, belanja ke Mesir, dia datangkan barang-barang yang hilang di pasaran itu, ya. Kemudian barang itu digelontorkan di pasaran, tidak dijual, dibagikan gratis. Ya lama-lama pasar Bani Quraidah tutup, Pak. Ya, sebagaimana kemarin kita kisahkan tentang sumur Ruman, sumurnya orang Yahudi yang dibeli oleh Utsman itu. Ya. Orang Yahudi dijual itu. Satu ember air itu bisa dihargai 2 dirham, 140.000. Air itu satu ember 140.000. Sama Utsman itu digratisin. Sampai kemudian seluruh sumur Ruman itu dibeli sama Utsman bin Affan. Ya. Maka hegemoni orang-orang Yahudi di pasar Bani Quraidah itu kemudian mulai redup. Itulah salah satu yang membuat kabilah Bani Quraidah ini punya dendam sama Nabi, kemudian mengganggu stabilitas kota Madinah. Salah satu kemarin yang kita bahas itu adalah mengganggu seorang wanita, ya mereka memaksa untuk membuka auratnya. Sampai terjadilah pertumpahan darah. Itu beberapa hal tentang kabilah Bani Quraidah. Kemudian yang menarik adalah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan sabdanya bahwa tempat yang paling baik di muka bumi itu adalah masjid. Sementara tempat yang paling buruk itu adalah pasar. Tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan motivasi kepada para sahabat agar para sahabat Nabi ini menguasai pasar-pasar? Kan dikatakan tadi pasar itu tempat terburuk. Tapi kenapa Rasul memberikan motivasi supaya orang-orang Islam ini menguasai perekonomian dunia? Karena kalau perekonomian ini Bapak Ibu tidak di tangan muslimin,
ya. Perekonomian tidak tangan muslimin, pasar tidak di tangan muslimin, itu yang terjadi adalah keburukan. Praktek riba, penipuan, itu yang terjadi. Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana di zaman Umar Ibn Khattab itu, kalau orang mau masuk ke pasar jual barang, jual produk itu sama Umar ditanya dulu, kamu sudah belajar fikul buyu atau belum? Fikih jual beli atau belum? Kalau belum pernah belajar nggak boleh masuk ke pasar. Saya kadang malu, saya pedagang gitu ya. Tapi jujur, saya kalau diukur, ditimbang itu nggak layak sebenarnya jadi pedagang. Karena banyak hal yang saya nggak paham tentang fikih jual beli ini. Ini Masya Allah. Hari ini orang buka dagangan, orang jadi profesi pedagang itu nggak belajar. Apakah itu haram, apakah itu halal, nggak belajar. Zaman dulu kalau suami keluar rumah, kemudian diiringi sama istrinya keluar pagar gitu, itu istrinya selalu memperdengarkan ayat Quran. Salah satunya adalah ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, carilah rezeki di muka bumi ini yang halal dan yang thayyib, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu Pak. Bapak-bapak pernah enggak kerja gitu diiringi sama istrinya baca Quran itu. Kemudian kata istrinya begini, ayah, bapak, engkau pergi nyari nafkah yang halal. Jangan kamu pulang ke rumah kemudian kamu makani kami, berikan makan kepada kami, istri anak-anakmu ini dengan makanan haram. Kami rela lapar, kata mereka. Kami rela lapar. Yang penting kamu jangan bawa ke rumah rezeki yang haram. Jadi kalau bapak punya istri yang seperti itu, Masya Allah, bersyukur sekali. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ini Masya Allah kalau diturut oleh pemerintah hari ini luar biasa itu. Jadi di pasar Bani Qainuqa itu Rasul membuat sebuah tempat, di mana tempat itu dijadikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat pacuan kuda. Jadi sahabat-sahabat itu naik kuda di bawah pengawasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diajari naik kuda. Itu dekat dengan pasar. Nah, kadang Nabi itu nanti menjelang zuhur, ya, beliau itu duduk kemudian mengawasi para sahabat yang sedang memacu kudanya itu, latihan pacuan kuda itu. Di sisi yang lain beliau juga ngecek yang jual-jual pasar itu. Ya. Nabi itu pernah mendapati orang jual jagung, ya, tangan beliau dimasukkan gitu. Ternyata jagung kering dicampur sama jagung basah. Diingatkan sama Nabi, ini nggak boleh, ini haram. Itu Pak. Saya nggak melihat ada pasar, kemudian ada pengawasan yang begitu detail hari ini Pak. Bapak Ibu pernah melihat ada pasar seperti itu? Ada pengawas pasar gitu, ngecek ya, melakukan inspeksi di pasar, apakah yang dilakukan penjual di pasar itu benar-benar sesuai syariat Islam atau tidak. Itu Nabi lakukan. Dan yang luar biasa, Nabi kenapa bikin pacuan kuda itu? Supaya ketika nanti ada perintah jihad fi sabilillah, itu bisa disampaikan oleh para pedagang-pedagang yang punya uang tadi Pak. Karena yang namanya jihad itu butuh uang. Ya, maka tinggal gampang Rasul masuk ke pasar, ini kita mau mengadakan jihad ke suatu tempat, kami butuh dana.
Maka yang diminta itu pedagang yang punya uang tadi itu. Ya. Jadi Masya Allah ini konsep yang luar biasa dari Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas malam ini tentang beberapa peristiwa. Tema besar kita adalah perang Syawik. Kemudian terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf. Namun sebelumnya ada beberapa peristiwa sebagaimana dituliskan oleh Syekh Mahmud Syakir bahwa ada peristiwa peperangan yang terjadi dengan Bani Sulaim, yang terjadi di sebuah tempat namanya Al-Qurqarah Al-Qurar, yaitu sebuah daerah penghubung kota Mekah dan kota Madinah. Dan pengerahan pasukan ini dikarenakan Bani Sulaim dan kabilah Ghatafan itu ingin menyerang kota Madinah. Ada seorang spionase dari Rasul Muhammad SAW yang mendengar berita ini, kemudian melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum mereka mempersiapkan dirinya, Rasul SAW lebih dulu mengirimkan pasukannya. Ada yang mengatakan jumlah pasukan Nabi adalah 200 pasukan, sebagian lain mengatakan 300 pasukan. Sesampainya di daerah Qurqarah Al-Qurar, Rasul SAW mendapati mereka tidak ada di tempat. Ternyata kampung mereka kosong, lari mereka. Ternyata mereka telah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW hendak menyerang kabilah mereka, maka mereka lari. Dan mereka meninggalkan 500 ekor onta yang ditinggalkan begitu saja. Maka Rasulullah SAW membagi onta itu kepada seluruh pasukan dan masing-masing pasukan mendapatkan 2 ekor onta. Dan sisanya 1/5 itu diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi harta ghanimah itu ada beberapa perbedaan. Ada namanya ghanimah, kemudian ada namanya fa'i. Apa bedanya, Pak? Fa'i sama ghanimah bedanya apa? Jadi kalau fa'i itu harta rampasan perang yang didapatkan kaum muslimin tidak melalui peperangan. Jadi Rasul datang, musuh lari, itu namanya harta yang didapatkan, itu harta fa'i namanya. Tapi kalau ghanimah itu harta yang didapatkan muslimin melalui peperangan. Sebagaimana perang Badar kemarin itu namanya ghanimah. Ya, karena didapatkan melalui peperangan. Kemudian kita akan membahas perang Syawik. Perang Syawik ini masih ada hubungannya dengan perang Badar. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu begitu gelisah. Mereka penasaran. Jumlah kita ini kan banyak, lebih dari 1.000 orang, tapi bisa dikalahkan hanya dengan jumlah 300 sekian. Mereka penasaran, apalagi ini Abu Sufyan. Abu Sufyan ini bersungguh-sungguh menyiapkan pasukannya untuk membalas kekalahan mereka di perang Badar. Dan Abu Sufyan ini berkata, semua yang terjadi di perang Badar itu disebabkan oleh saya, kata Abu Sufyan. Maka saya orang yang paling bertanggung jawab untuk mengembalikan kepercayaan diri orang-orang Quraisy atas kekalahan di perang Badar. Kemudian dikatakan bahwa Abu Sufyan itu membawa pasukan sejumlah 200 orang secara sembunyi-sembunyi menuju kota Madinah, dan itu
bertepatan dengan bulan Dzulhijjah tahun kedua Hijriyah. Abu Sufyan kemudian mendatangi Huyai bin Akhtab, salah satu pemuka Yahudi Bani Nadir, untuk menyediakan tempat untuk mereka. Ya, bersembunyi di rumahnya Huyai bin Akhtab. Tapi Huyai bin Akhtab ini ketakutan, nggak berani mengambil resiko. Ya. Akhirnya Abu Sufyan pergi meninggalkan rumah Huyai bin Akhtab, sampai kemudian Abu Sufyan ini menemui Salam bin Miskan, orang yang lain dari kabilah Bani Yahudi Bani Nadir. Dan Salam bin Miskan ini kemudian mengizinkan Abu Sufyan bersama pasukannya untuk tinggal di rumahnya. Abu Sufyan kemudian mengutus beberapa pasukannya untuk menyusup ke wilayah Al-Arid, sebuah daerah di kota Madinah, di mana daerah tersebut banyak ditumbuhi oleh pohon kurma. Di daerah tersebut tentara itu melakukan kerusuhan dengan membakar kebun kurma dan membunuh seorang Ansor serta rekannya yang mereka temui. Di dua tentaranya Abu Sufyan ini membunuh dua orang. Satunya orang Ansor, satunya lagi tidak diketahui dari kabilah mana. Kabar kerusuhan itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau segera mengutus pasukannya untuk mengejar Abu Sufyan dan pasukannya. Tapi ternyata sampai di tempat itu Abu Sufyan kabur. Mereka kabur, kemudian mereka meninggalkan kota Madinah itu sambil membuang gandum-gandum mereka. Jadi Abu Sufyan itu bawa bekal gandum, karena kebiasaan orang Arab itu mereka makan roti, itu bahan dasarnya dari gandum itu. Mereka meninggalkan kota Madinah kemudian membuang gandum-gandum itu. Tujuannya apa? Supaya tidak memberatkan perjalanan mereka. Sepanjang jalan dibuang itu. Oleh karena itu, gandum itu dalam bahasa Arab sawit. Maka perang ini disebut sebagai perang sawit. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan pasukan muslimin untuk mengambil gandum-gandum yang dijatuhkan oleh orang-orang kafir Quraisy tadi untuk dibawa ke kota Madinah sebagai harta rampasan perang. Maka itulah kenapa peristiwa ini disebut sebagai perang sawit. Kemudian beberapa bulan selanjutnya terjadilah peperangan namanya perang Bi'amar. Peristiwa ini terjadi di bulan Muharram tahun ketiga Hijriyah. Faktor penyebabnya adalah salah satu intelijen Madinah menyampaikan berita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang rencana Bani Sa'labah dan Bani Maharib yang ingin menyerang kota Madinah. Sebagaimana tadi berita tentang Bani Sulaim yang ingin menyerang kota Madinah bersama suku Qatafan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum orang-orang Bani Sa'labah dan Maharib mempersiapkan pasukannya, Rasul lebih dulu mengirim pasukannya ke kabilah mereka. Dan begitu Rasul datang, maka kabilah-kabilah dari Bani Sa'labah meninggalkan tempat-tempat mereka, lari ke atas gunung untuk menyelamatkan diri mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menemukan salah seorang dari Bani Sa'labah namanya Jabbar, ditangkap sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabbar didakwai sama Nabi, masuklah Islam, kamu akan selamat. Qul la ilaha illallah tuflihun. Katakan la ilaha illallah, kamu akan beruntung, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabbar kemudian masuk Islam.
Jabar kemudian diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan jalan tempat persembunyian mereka. Maka Jabar diikuti oleh Rasul dan pasukannya, ya, sampai kemudian orang-orang yang bersembunyi tadi itu kocar kacir, ya, mencari persembunyian yang lain karena dikejar oleh pasukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya adalah pembunuhan Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini ayahnya itu berasal dari kabilah Bani Baton, yaitu berasal dari suatu tempat namanya At-Tayyi. Di masa jahiliyah, ayahnya namanya Ashraf itu membunuh seseorang, kemudian melarikan diri ke kota Madinah. Di kota Madinah itulah ayahnya minta perlindungan kepada Bani Nadir. Selanjutnya Ashraf, ayah dari Ka'ab bin Ashraf ini kemudian menikahi seorang wanita Bani Nadir. Maka lahirlah Ka'ab bin Ashraf. Jadi dia punya darah Yahudi dari ibunya. Dan Ka'ab bin Ashraf ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang yang sangat kaya raya. Kemudian orangnya tampan, ya, perlente, selalu wangi. Jadi parfumnya ini punya parfum yang khas yang tidak dimiliki oleh orang lain, Ka'ab bin Ashraf. Dan Ka'ab ini sangat digandrungi oleh wanita-wanita Arab dan wanita-wanita Yahudi. Orang yang sempurna gitu ya. Kaya, ganteng, wangi, dicintai oleh banyak wanita. Ka'ab bin Ashraf ini punya benteng, namanya benteng Ka'ab bin Ashraf. Dan benteng ini letaknya di sebuah tenggara kota Madinah, di belakang perkampungan Bani Nadir. Jadi Bani Nadir itu punya benteng sendiri, dan Ka'ab bin Ashraf ini juga punya benteng sendiri, saking kayanya. Ka'ab bin Ashraf ketika mendengarkan berita tentang kemenangan kaum muslimin dan terbunuhnya para pemuka-pemuka Quraisy di perang Badar, ia berkata, apakah berita yang aku dengar ini adalah benar? Orang Arab itu, orang Quraisy itu, mereka itu orang-orang yang ahli di dalam perang. Mereka itu raja manusia, kata Ka'ab bin Ashraf. Demi Allah, seandainya Muhammad dan para sahabat berhasil menundukkan mereka, mengalahkan mereka, maka perut bumi ini sungguh lebih baik daripada punggungnya. Apa maksudnya? Lebih baik kita itu mati. Itu kata Ka'ab bin Ashraf. Ya. Kalau itu benar. Tatkala dia bisa membuktikan bahwa berita itu benar, Ka'ab bin Ashraf kemudian keluar dari kota Madinah. Tempat yang dituju adalah kota Mekah. Di sana dia merasakan, menyampaikan bela sungkawa kepada orang-orang kafir Quraisy, ya. Kemudian ikut bersedih bersama orang-orang Quraisy. Ya. Sampai kemudian ia singgah di rumahnya Al-Muttalib bin Abi Wada'ah As-Sahmi. Dia membacakan syair-syair kesedihan tentang kekalahan orang-orang Quraisy di perang Badar. Apa tujuannya? Ka'ab bin Ashraf ingin membangkitkan kemarahan orang-orang Quraisy, membangkitkan semangat lagi orang-orang Quraisy untuk mengangkat senjatanya kembali melawan Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan utamanya. Sempat Ka'ab bin Ashraf ini ketemu sama Abu Sufyan. Abu Sufyan bertanya sama Ka'ab, ya Ka'ab, mana yang lebih kamu sukai, agama kami atau agamanya Muhammad?
Dan manakah yang benar? Jalan yang ditempuh oleh Muhammad atau jalan yang ditempuh oleh orang-orang Quraisy? Ka'ab bin Ashraf dengan tegas mengatakan, kalian ini lebih baik daripada Muhammad. Agama yang kalian anut itu lebih benar daripada agamanya Muhammad. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Maksudnya adalah orang Yahudi. Mereka percaya kepada Jibt dan Tauhid dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu, agama mereka itu lebih benar jalannya daripada jalannya orang-orang beriman. Nah, ini diingatkan sama Allah. Mereka itu hanya ngaku-ngaku saja. Sebenarnya yang benar itu adalah agamamu wahai Muhammad. Kemudian Ka'ab kembali ke kota Madinah, dan di dalam kota Madinah itu Ka'ab bin Ashraf membacakan syair-syair, kemudian merayu, menggoda istri-istri sahabat Nabi Muhammad SAW. Sudah sangat keterlaluan ini. Ya. Rasulullah SAW itu dulu pernah mendirikan pasar di pasarnya Ka'ab bin Ashraf. Jadi Ka'ab ini punya pasar sendiri, Pak. Namanya pasar Ka'ab bin Ashraf. Rasul dirikan tenda di sana. Baru 1 hari berdiri, itu Ka'ab bin Ashraf merusak tenda-tenda para sahabat Nabi. Dirusak itu sama Ka'ab bin Ashraf. Rasul kemudian mengatakan, aku akan melakukan sesuatu yang membuat Ka'ab bin Ashraf lebih marah daripada ini. Maka Rasul kemudian membangun pasar Munasakoh di depan pasar Bani Khainuqa. Ya. Yang dengan itu kemudian pasar Ka'ab bin Ashraf jatuh, tutup, pasar Bani Khainuqa tutup di tangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Enggak masalah itu. Tapi begitu Ka'ab bin Ashraf ini sudah sangat keterlaluan kejahatannya terhadap kaum muslimin, termasuk menggoda istri-istri para sahabat Nabi, ya, kemudian menghina Nabi Muhammad SAW. Rasul kemudian ketika berkumpul bersama sahabat Nabi di Masjid Nabawi, beliau berkata, siapakah di antara kalian yang sanggup menyelesaikan perkara Ka'ab bin Ashraf? Kemudian berdirilah Muhammad bin Maslamah. Beliau berkata, ya Rasulullah, apakah Anda suka kalau saya yang membunuhnya? Kata Muhammad bin Maslamah. Kata Rasul, ya. Maka kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah Anda mengizinkan saya seandainya saya mengucapkan kalimat yang menyenangkan Ka'ab bin Ashraf? Saya ingin atur strategi. Kata Muhammad bin Maslamah, seakan-akan saya ini membenci Anda. Ya, pura-pura gitu ya. Pura-pura membenci Anda, dan saya adalah orang yang menyukai Ka'ab bin Ashraf. Ini strategi yang boleh diperbolehkan di dalam syariat Islam. Kemudian Muhammad bin Maslamah datang sendirian di bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Muhammad bin Maslamah mengatakan, ya Ka'ab, sungguh kedatangan Muhammad telah membuat kami sedih. Dia tiap hari meminta uang kepada kami, meminta harta kepada kami. Kalau ini terus terjadi, maka kami akan menjadi kaum yang bangkrut, kata
Muhammad bin Maslamah. Betul apa yang kamu katakan wahai Muhammad. Orang itu benar-benar menjijikkan bagi kami, kata Ka'ab bin Ashraf. Maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Muhammad kemudian mengatakan, ya Ka'ab, kedatangan saya kemari, saya ini sudah kehabisan bahan pokok. Saya mau pinjam beberapa sok kurma untuk kebutuhan kami makan. Kata Ka'ab, apa jaminanmu? Bagaimana kalau kau memberikan istrimu untuk jaminanmu? Bayangkan, Pak. Jadi Muhammad bin Maslamah ini ingin pinjam kurma, ya. Jaminannya istrinya Muhammad bin Maslamah. Bawa sini istrimu sebagai jaminannya. Saking kurang ajarnya itu, ya. Muhammad kemudian mengatakan, ya Ka'ab, apa kamu nggak malu? Kamu ini loh, kamu ini orang paling ganteng di seluruh Madinah. Masa saya harus memberikan istriku sebagai jaminan untuk? Kata Ka'ab, bagaimana kalau anakmu? Kalau anakku aku berikan kepadamu sebagai jaminan, sungguh itu tidak layak bagi orang semulia kamu. Lalu apa jaminannya, kata Ka'ab bin Ashraf? Bagaimana kalau besok aku bawa pedang-pedang kami, aku berikan kepadamu sebagai jaminan. Besok aku akan datang lagi. Ya. Maka sepakat mereka, Pak. Sepakat. Baik, besok kamu datang. Bawakan senjata-senjatamu, maka aku akan berikan beberapa sok kurma untuk bisa kamu bawa. Hari berikutnya, Muhammad bin Maslamah itu ditemani Haris bin Bishr, Abad bin Bishr, Abu Na'ilah, dan Abu Abbas bin Jabr. Mereka datang ke sana, kemudian membuat kesepakatan. Nanti saya akan ngobrol sama Ka'ab bin Ashraf. Kemudian begitu kalian tahu aku sedang memegangi rambutnya, maka segeralah tebas batang lehernya. Kata Muhammad bin Maslamah. Maka datanglah sahabat Nabi tadi, kemudian disampaikan kepada Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf turun, diingatkan sama istrinya, mau kemana engkau wahai suamiku? Aku sudah berjanji sama Muhammad bin Maslamah untuk bertemu. Kata istrinya, jangan. Aku seolah-olah menangkap firasat buruk. Aku mencium aroma anyir darah, kata istrinya. Jangan ke sana. Ka'ab mengatakan, tidak layak orang mulia seperti saya ini mengingkari janji kepada Muhammad bin Maslamah. Aku akan turun. Pakai parfum, Pak, kebiasaan Ka'ab bin Ashraf. Jadi Ka'ab bin Ashraf itu kalau pakai parfum itu jarak sekian meter itu sudah tercium wanginya. Ya. Maka begitu turun, kata Muhammad bin Maslamah, ya Ka'ab, apa tidak sebaiknya kita jalan-jalan dulu menikmati indahnya rembulan malam hari ini? Kata Muhammad bin Maslamah. Kemudian dia mulai merajuk kepada Ka'ab. Ya Ka'ab, alangkah wanginya ini parfum. Boleh tidak saya mencium rambutmu? Ya. Kemudian diberikan rambutnya Ka'ab bin Ashraf kepada Muhammad bin Maslamah. Ya. Begitu dikasihkan, kemudian dipegang dengan sangat erat oleh Muhammad bin Maslamah. Sampai kemudian sahabat yang lain tadi, ada Abad bin Bishr, Abu Abbas bin Jabr, kemudian menusukkan senjata-senjata mereka ke tubuh Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf lari, sempat lari itu, Pak. Sempat lari. Ini orang kuat, Pak. Dan dikatakan oleh para ahli sejarah, Ka'ab bin Ashraf ini pendekarnya orang Bani Nadir. Punya kemampuan bela diri yang tidak sepele. Sempat melarikan diri, kemudian dikejar oleh sahabat Nabi, sampai kemudian Muhammad bin Maslamah mengambil belati dari balik bajunya, kemudian ditancapkan di kerongkongannya Ka'ab bin Ashraf sampai kemudian mati. Begitu mati, kemudian orang-orang Bani Nadir mendengar teriakan Ka'ab bin Ashraf, kemudian menyalakan lampu-lampu mereka. Tapi kemudian mereka terlambat. Para sahabat Nabi kemudian meninggalkan bentengnya Ka'ab bin Ashraf, kemudian menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan kepada Nabi, kami telah membunuhnya wahai Rasulullah.
Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Inilah kisah terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf, salah satu pemuka dari kabilah Bani Nadir. Sudah kisah. Kurang? Belum. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal tentang kebijakan-kebijakan Nabi terhadap orang-orang Yahudi, ya. Minimal apa yang dilakukan Nabi itu membuat wibawa kaum muslimin naik, ya, naik, membuat izah muslimin naik. Dan Yahudi mereka mikir akan mengadakan makar terhadap Nabi Muhammad SAW, mereka akan mikir dua kali, ya. Tapi ternyata ketika nanti mereka mendapatkan kesempatan untuk menyerang Nabi, contohnya adalah nanti ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini datang ke perkampungan Bani Nadir untuk minta bantuan orang Bani Nadir, karena ada seorang sahabat Nabi yang membunuh orang tanpa sengaja. Yang dibunuh itu ternyata sekutunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus membayar tebusan, gitu ya, 100 ekor onta. Maka karena Nabi tidak mempunyai harta sebanyak itu, sebagaimana kesepakatan dalam piagam Madinah, orang Yahudi harus membantu Rasul. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW di perkampungan Bani Nadir. Ternyata mereka sudah mempersiapkan siasat. Mereka naik di atas lantai 2 itu, membawa batu yang besar, mau dilemparkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi dengan mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian sebelum mereka menimpakan batu itu ke kepala Nabi, Rasul lebih dulu meninggalkan kabilah-kabilah mereka. Nah, itu nanti menjadi sebab terusirnya kabilah Bani Nadir di kota Madinah. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala untuk kita, memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk kita. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.